kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Benar saudaraku ya, kalau kita lihat kejadian hari-hari ini ya, kan kasus 1 bulan Kanjuruhan saudaraku ya, sepak bola di mana orang mati berdesakan saudaraku ya. Dan kemarin kan ada orang tua, 2 anaknya perempuan mati saudaraku ya, umur 14 dan 15 tahun, dan diotopsi ulang kan, resumasi namanya ya, diotopsi ulang dan dia pingsan dan bersedih. Terus kasus Korea saudara, Itaewon saudaraku ya, berapa? 156, tapi ada 29 orang yang kritis hari ini. Jadi itu juga, dan kalau nggak dibubarkan kemarin NCT juga saudaraku ya, sempat pingsan. Hari kedua memang selamat, tapi kemudian berdendang bergoyang juga saudaraku ya. Itu juga udah 30-50 orang pingsan. Saya perhatikan cara kerja iblis berlomba dengan cara Tuhan saudaraku. Tapi saya mau bilang, dia telah kalah saudaraku. Dan kita harus merebut benar, bergerak cepat hari-hari ini untuk menceritakan bahwa kita tidak pernah terlambat dengan iblis. Iblis meniru, mencuri dan membunuh dan membinasakan banyak orang. Tetapi kita datang untuk memberi keselamatan bagi banyak orang saudaraku. Saya pelajari itu, saya senang baca berita saudaraku. Saya kenapa menjadi bahan-bahan kita untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita hari-hari ini. Kenapa? Malah sekarang lagi marak adalah konser-konser massa. Artinya iblis mencoba mengarahkan orang untuk berkumpul banyak-banyak dan terjadi chaos nanti dan dia bunuh begitu cepat. Dan hari ini saudaraku saya bilang, tidak, kami tidak akan pernah terlambat dan umat Tuhan tidak akan pernah terlambat. Makanya saudaraku kita bergerak cepat untuk kita menyatakan di akhir zaman ini banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi ada topik ibadah bulan ini saudaraku adalah tentang Roh Kudus ya saudaraku ya. Kalau bulan lalu kan kekayaan bangsa-bangsa, udah diajar kita begitu lengkap saudaraku ya. Bagaimana asal kekayaan, bagaimana mengelola kekayaan, bagaimana memberi adalah suatu kekayaan saudaraku. Dan hari ini penatua menetapkan khotbah minggu-minggu ini saudaraku depan adalah Roh Kudus dicurahkan bagi bangsa-bangsa saudaraku. Jadi pencurahan Roh Kudus terjadi. Saya sempat memang maafkan saya cerita sedikit di sini di pembahasan pengkhotbah Pak Yus ada waktu itu ya? Enggak ya. Jadi sempat memang harus dengan Tuhan memakai kita saudaraku, tetap harus penginjilan. Tetapi ketika saya pelajari Roh Kudus saudaraku ya, Tuhan bisa pakai kita jelas, tapi juga dia bisa bekerja tanpa kita ketahui. Jadi sempat memang salah satu, dan itu menjadi problematik di tengah-tengah pengkhotbah. Harus ada, dan saya bilang saya baca saudaraku tentang Roh Kudus itu. Jadi saya bongkar ini supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja juga. Dia bisa pakai gereja pertama. Tapi saya mau bilang juga, dia bisa bekerja dengan doa dan kuasa Tuhan. Makanya Karita kemarin sempat bantah pernyataan itu saudara. Dia bilang, enggak, Roh Kudus bisa bekerja menginsafkan orang tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi tapi kalau ada satu harus penginjilan, bisa saudaraku. Tetap nanti saya akan bagikan bahwa gereja dipakai di akhir zaman. Tetapi kita jangan salah juga bahwa Roh Kudus itu kata dasarnya apa. Saya baca saudaraku ya supaya kita belajar sedikit ya. Roh Kudus itu berasal dari bahasa Ibraninya ruach. Itu adalah disebut 378 kali dalam perjanjian lama. Bagian terbesar pemakaiannya mengacu pada manusia, tetapi kebanyakannya dengan supra alami. Saudaraku, doa bisa menggentarkan langit dan bumi. Kenapa? Jangan sampai nanti dibilang kalau harus terus penginjilan saudaraku, beribadi kita datang, iya bisa. Tetapi nanti orang tidak berdoa. Justru doa menggentarkan langit dan bumi saudaraku. Kenapa? Roh Kudus supra alami. Makanya saya mau baca kemarin ini sebenarnya ketika dijelasin itu. Tapi Roh Kudus itu adalah kata ruach. Ruach itu secara bahasa Ibrani nafas. Jadi di mana kita berada yang memiliki nafas kehidupan, kita sedang memberi nafas bagi banyak orang sebenarnya. Itu kuasa Roh Kudus bagi kita. Maafkan saya nggak tahu nanti dijelaskan setelah saya penjelasan ini saudaraku, tapi saya mau clearkan bahwa Roh Kudus adalah supra alami di
dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi karena saya nanti nggak tahu setelah ini gimana pengajaran, tapi saya tidak takut lah. Karena saya percaya ini kebenaran, saudaraku ya. Kedua, bahasa Yunani Roh Kudus adalah pneuma. Pneuma itu juga adalah nafas, saudaraku. Hanya Paulus menuliskan pneuma itu identik dengan Roh Allah. Kalau perjanjian lama identik dengan manusia. Dia mengarah kepada kekuatan Roh Tuhan yang bekerja melalui manusia. Tetapi Paulus justru di perjanjian baru, dia menuliskan identik dengan kuasa Roh Allah, saudaraku. Ini yang luar biasa. Kita padukan hidup kita dengan kuasa Roh Allah, maka akan terjadi miracle demi miracle, saudaraku. Saya berpikir ini seperti pelayanan kita, pelayanan orang bilang gila, saudaraku. Benar, gila-gilaan dengan Tuhan. Benar, orang akan bilang gila engkau, kok bisa seperti itu? Karena apa? Kita bukan mengandalkan diri kita. Dan bukan juga hanya Roh Kudus yang bekerja, tidak, saudaraku. Tapi perpaduan kuasa itu ada di dalam hidup kita. Dan kita akan pergi memberi nafas bagi banyak orang yang mati. Kita akan memberi nafas bagi banyak orang yang... Benar, saudaraku. Saya baca Itaewon itu ya, saudaraku, ketika ada 3 tentara Amerika. Mereka tidak lagi main di situ. Terus mereka menyelamatkan 30 orang. Jadi mereka tentara, saudaraku, ya, syukur ada sampai orang. Tapi mereka tidak mau terkenal, mereka menghilang setelah itu, saudaraku. Sampai orang bilang ada 3 tentara yang menyelamatkan kami, yang menarik kami dari kerumunan itu. Dan saya selamat, dia bilang. Saudaraku, Roh Kudus bisa menggerakkan segala keadaan. Ketika kematian pun mendekat, saya pikir Lembang harus mengalami karunia penyembuhan juga, saudaraku. Kalau masuk nanti ke sana benar. Karena saya sedang pelajari perintisan, saudaraku. Harus disertai dengan tanda-tanda. Amin, saudaraku. Pokoknya saya bergairah pagi ini. Kenapa, saudaraku ya? Kenapa ini berbicara tentang kuasa kerasulan bagi banyak orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, minta karunia kesembuhan nanti. Karena itu akan membuat bekerja kuasa bagi banyak orang. Kenapa? Nafas, bukan kita yang menceritakan hidup kita bagi banyak orang itu. Tapi Roh Kudus akan bekerja bagi orang itu. Dia menyembuhkan dia dan kami alami, saudaraku. Saya mau bilang, sebenarnya anak saya mau datang, mau ikut tadinya ya. Yang saya pernah bilang kanker itu, saudaraku ya. Dia bersaksi di mana-mana hari. Dia datangi orang yang sakit kanker. Aku sembuh karena ada kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih. Kenapa? Bekerja samanya antara kita dengan Roh Kudus, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Oke, clear penjelasan saya. Jadi memang nanti yang akan ada penjelasan bahwa harus manusia dulu. Harus manusia dulu. Aduh, saya takut, saudaraku. Saya waktu itu mau bilang tapi belum waktunya. Jangan nanti dipikir nanti salah lagi gitu, saudaraku ya. Oke, saudaraku, topik minggu ini adalah pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Saya tidak banyak membuka ayat, saudaraku ya. Tapi saya pelajari pencurahan Roh Kudus ini contoh akurat yang terjadi di mana dan kapan. Contoh akurat yang terjadi, saudaraku, kita buka di Kisah Para Rasul 2. Saya bersyukur ayat ini, saudaraku, dibongkarnya rahasia cara bekerja Roh Kudus bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Jadi banyak orang bilang kan nanti akan ada yang menjelaskan juga bangsa-bangsa itu pantata etna adalah kita enggak usah ke bangsa-bangsa terlalu jauh. Tapi ketika saya pelajari, saudaraku ya, bangsa-bangsa adalah suku atau etnografis aja, ada suku-suku yang ada di seluruh dunia gitu loh. Tetapi mereka, suku ini disebut menjadi bangsa. Suku dulu adalah suku Afrika gitu ya. Dan disebut berubah jadi bangsa Afrika. Jadi nanti akan ada, saya bukan menentang pengajaran ini, saudara, karena hanya skopnya suku-suku bangsa aja di sekelilingmu gitu loh. Tidak, saudaraku. Tetap bangsa-bangsa berbicara adalah suku-suku yang mendiami seluruh dunia ini. Jadi kita akan pergi ke bangsa-bangsa, saudaraku. Karena sempat kemarin enggak usah harus berpikir bangsa-bangsa Afrika, enggak. Saya mau tanamkan di tempat di Lembang ini, enggak tahu kalau salah pengajaran saya, Mbak Yus bilang nanti ke orang lain, ke apalah. Kita bisa ke bangsa-bangsa seluruh dunia, saudaraku.
di mana bangsa-bangsa itu terdiri dari pantata etna atau suku-suku atau etnis-etnis, saudaraku. Kenapa Lembang bisa kirim orang Prancis ke Jerman? Karena mereka berdua bangsa-bangsa. Sempat diskopkan, diperkecil kemarin pengajarannya. Bangsa-bangsa suku-suku aja di sekeliling kita. Udah, ketika saya pelajarin Kisah Para Rasul 2 ini berbicara juga. Dia bilang bangsa-bangsa, ya tercatat bangsa-bangsa. Saya nggak terlalu gila lah apa pengertian bangsa-bangsa lagi. Pokoknya sederhana pikiran saya. Bangsa-bangsa adalah seluruh dunia, saudaraku, kita akan pergi. Amin Bapak Ibu. Mungkin Kak Rika mungkin nanti, saya nggak bisa. Tapi anakmu bisa, saudaraku. Mungkin generasi kedua kita bisa pergi, bisa. Tapi hati kita pergi ke bangsa-bangsa. Kita harus berbesar kapasitas kita, saudaraku. Tuhan bilang, kalau hanya sekedar suku-suku di sekelilingmu, terbatas, saudaraku. Pak Teguh mungkin nggak bisa, nggak mungkin pergi aku ke Amerika. Nggak bisa Pak Bu, nggak tahu caranya gimana. Tapi Pak Teguh dalam doamu, engkau akan membuat, engkau bisa pergi kepada bangsa-bangsa. Engkau berdoa satu orang anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan berkati anak itu dan biarkan dia pergi ke sana. Kita bisa pergi, saudaraku, bisa. Makanya saya tidak akan skopkan tentang pantata etna ini bangsa-bangsa. Pokoknya pengajaran saya berharap sama dengan gembalanya. Bangsa-bangsa adalah seluruh suku-suku atau etnis yang ada di seluruh dunia. Amin, saudaraku. Dan kita akan pergi ke sana. Nah, kita buka Kisah Para Rasul ini. Ayat 1, saudaraku. Saya baca. Saudara baca ayat 2. Kita sampai ayat 13 dulu. Saya pingin seluruh perikop ini kita baca, saudaraku ya. Jadi gini, Pentakosta sampai kepada nanti kita lihat terakhirnya apa yang terjadi, saudaraku ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Ketika tiba dah hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, 1, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, memang waktu itu pertama-tama orang yang mengalami Roh Kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus. Waktu ini saudaraku ya, ini terjadi. Tetapi di sekeliling orang-orang itu berkerumun, saudaraku. Orang-orang, saya pelajari suku-suku itu, saudaraku. Ada bangsa-bangsa yang terusir dari Iran, Persia, saudaraku ya. Kayak suku Partia itu, pasukan perang mereka itu yang ada di Yerusalem waktu itu. Jadi mereka berkumpul dan nyatanya, saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat Tuhan hari itu, saudaraku, mereka berkeliling di situ dan mereka melihat, mereka kan berkata-kata tentang bahasa kita. Mereka berkata-kata tentang apa? Tentang apa mereka Roh Kudus berkata-kata, saudaraku? Tentang kebesaran Tuhan. Jadi Roh Kudus selalu terhubung dengan Bapa Surgawi, saudaraku. Dan ketika saya pelajari satu pasal ini, saudaraku ya, Tuhan ingatkan saya, pertama-tama kalau engkau mengalami karunia Roh Kudus, atau engkau ingin bekerja dengan karunia Roh Kudus, alami kebesaran Bapa.
Bapa surgawi. Jadi kita harus semakin mengalami kebesaran Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa? Yang dikatakan oleh orang itu, saudaraku, waktu mereka dilawat oleh Tuhan, saudaraku, dan suku-suku, satu kata mereka katakan, bukankah mereka semua berkata-kata bahwa tentang Allah yang besar. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau pencurahan Roh Kudus di mana-mana terjadi, saudaraku, benar, tidak satu-satunya cara adalah kita semakin mengenal Bapa kita, saudaraku. Tuhan kita, penting ini. Kenapa Tuhan ingatkan saya? Karena saya mau jelasin, saudaraku, ya, bahwa mungkin orang bilang 3 pribadi, enggak, 1 pribadi. Tetapi saudaraku, ketika saya merenungkan Bapa pencipta, kemudian Dia datang ke dalam dunia menyelamatkan. Dan ketiga lagi, saudaraku, Dia menyatakan diri dalam rupa roh yang ajaib. Saudaraku, berarti tahap ketiga pekerjaan Bapa semakin besar dan semakin nyata, saudaraku. Jadi kalau kita semakin mau menyatakan kuasa Roh Kudus, pribadi yang satu ini semakin kita alami. Semakin kita alami. Jadi kita berdoa lagi 24 jam bila perlu, saudara. Artinya gini, selalu terhubung dengan Bapa surgawi, saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Itu yang membuat saya pelajari kitab ini nanti, bekerja Roh Kudus itu di tengah-tengah mereka. Mereka hidup dengan benar, mereka disukai banyak orang, dan mereka apa, saudaraku? Bertambah-tambah mereka bertobatan tengah-tengah mereka. Dan terakhir nanti mereka menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi pekerjaan Tuhan itu sederhana tapi akurat, saudaraku. Saya pikir orang bisa berpikir terlalu tinggi-tinggi. Enggak. Roh Kudus itu sederhana, saudaraku. Begitu sederhananya sampai orang bisa mengalami hidup kita di tengah-tengah dunia, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Kan kita lihat lagi, saudaraku, ya, ayat 14, ayat langsung aja, saudaraku, ya. Maka bangkitlah Petrus, ayat 14 saya baca. Berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Dia sebut, ya, artinya hei orang Yahudi dan semua suku-suku partai, suku-suku media itu semuanya, hei dengar, dia bilang gitu, ya. Yang tidak ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudaraku, cara bekerja Roh Kudus, kita semakin mengenal Bapa kita. Dan apa, saudaraku? Semakin kuat perkataan firman di dalam hidup kita. Ini jadi selalu kalau misalnya saya percaya pemimpin di tempat ini, saudaraku, ya, kadang-kala kan, itu pengajaran dari mana? Uji aja bagaimana. Kebenaran semakin nyata dari perkataan itu. Firman Tuhan semakin nyata dari perkataan itu. Untuk menguji pengajaran sesat hari ini kan gampang aja, balik back to Bible. Dan demikian Petrus balik back to Bible, dia menyatakan, hei, tidak mabuk mereka. Tapi saya mau katakan, ada firman Allah yang berkata, dikatakan apa, saudaraku? Akan tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dikatakan apa, ayat 17? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudaraku, jadi bukan hanya etnis, saudaraku. Bukan, kalau nanti sempat memang saya pelajari, ya, satu etnis misalnya suku. Terus satu orang aja suku itu sudah mewakili. Kalau saya bukan bantah. Makin dibukakan bagi saya. Enggak. Bila perlu semua etnis itu bertobat, saudaraku. Kan pengajaran selama ini kan diwakili oleh suku-suku bangsa gitu, ya. Tapi dikatakan semua manusia. Jadi, saudaraku, ladang kita semakin besar. Kalau bisa dikatakan, suku Batak, satu orang suku Batak juga udah cukup bertobat mewakili di surga nanti. Enggak, saudaraku. Hari ini kita bongkar itu. Semua suku Batak bertobat. Semua suku ini bertobat, saudaraku. Amin.
Kan dulu sempat memang saya dapatkan ini dan itu main di dalam pikiran saya. Tapi ketika Tuhan bongkar sama saya, undang semua manusia, berarti siapapun, kecil, besar, bayi, apapun, mendengarkan kemuliaan Kristus. Jadi kita senang saudaraku. Kita tidak bisa pilih-pilih lagi saudaraku ya. Atau suku-suku aja, kita bagi-bagi suku aja, satu orang juga cukuplah. Enggak. Itu berarti kita terbatas. Roh Tuhan terbatas saudaraku. Tetapi dikatakan semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi semua kita saudaraku, anak-anak Tuhan, tidak muda, tidak tua, tidak ada kata tua di sini. Semuanya akan menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Amin. Akan menyatakan sinar kemuliaan Tuhan itu, dikatakan di sini. Juga ke atas hamba-hambaku. Jadi tidak ada orang merdeka, orang kaya, orang miskin, hamba. Oh tidak. Kita semua dipakai oleh Tuhan. Amin saudaraku. Dan juga ke atas hamba-hambaku perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Luar biasa. Tuhan terima kasih. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama tadi saya bilang, kita menyatakan kedasi. Roh Kudus selalu bekerja sama menyatakan kebesaran Bapa Surgawi. Menyatakan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau dunia nanti saudaraku jadi di akhir zaman ini akan mempertuhankan ilah-ilah dunia ini. Ini lawan kita. Jadi sebenarnya mereka dan Tuhan mereka itu adalah daging saudaraku. Nah, jadi mereka membesarkan kekayaan, membesarkan pribadi, membesarkan ketakutan-ketakutan mereka, saudaraku ya. Seperti saya nanti kan ada prank, saudaraku ya. Prank itu apa? Dia pakai drone yang bisa terbang, saudaraku. Dia kasih baju, saudaraku ya. Dan baju itu, drone itu jalan kan muter gitu lah, tapi bisa terbang, tapi bajunya baju hantu, saudaraku. Nah, terus kan, ya terbangkanlah. Itu prank itu sebenarnya siang. Tetapi coba kalau malam, dia lewat di depan rumah kita, itu ada hantu gitu. Mata di drone, saudaraku. Dan itu akan terjadi nanti. Orang akan pakai itu. Saya aja kepikir juga, saudara. Biar gemetar orang-orang dan datang kepada Tuhan kita. Tapi itu kan cara dunia, saudara. Tetapi akan terjadi nanti di langit Lembang itu. Udah besar dia di sana. Hati-hati, jangan pernah gentar dengan itu. Itu prank, saudaraku. Amin. Dari kita jangan takut, saudaraku. Itu prank. Tapi itu akan menjadi berhala-berhala. Itu ketakutan. Itu akan diciptakan oleh dunia, dibuat begitu rupa. Tetapi kita justru semakin menyatakan apa? Dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ada Tuhan yang bisa menyelamatkanmu. Jadi akan terpisah memang. Saya percaya sekali gandum dan ilalang itu akan dinyatakan di akhir zaman. Makanya semakin cinta Tuhan, saudaraku. Bergairah benar, ibu tadi bilang, wah dengan itu luar biasa, benar. Kita semakin gila-gilaan dengan Tuhan, saudaraku. Karena akan terjadi. Dan mereka akan berseru dan diselamatkan, saudaraku ya. Terus, apa yang akan dibawa oleh Roh Kudus? Berita apa kepada bangsa-bangsa, saudaraku? Yaitu, kita lihat ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudaraku, banyak nanti mereka menutup diri, saudaraku ya. Mereka tergoda oleh dunia, oleh cerita-cerita, oleh dongeng-dongeng, oleh ketakutan-ketakutan, saudaraku ya. Tetapi di sisi lain, Roh Kudus mengajar umat Tuhan. Ini makanya kita di sisi lain, Roh Kudus mengajar umat Tuhan untuk menceritakan satu pribadi yang menyelamatkan. Jadi makanya semakin cinta Tuhan, terus saya bilang yang merenung,
Enggak susah nyatanya penginjilan kok. Jadi saudaraku saya PA. Saya diundang oleh anak PA, saya datang Pak ya. Saya pikir apa? Iya tadi dia ulang tahun terus kalau kami datang. Tapi nongol adiknya saudaraku. Adiknya dia bilang, kerasnya begitu luar biasa Pak. Tidak mungkin Bapak layani juga lah. Enggak bisa gitu saudaraku ya. Tapi saudaraku, saya PA, selesai PA dia nongol. Saya ngobrol dengan dia dan akhirnya bertobat terima Tuhan Yesus gitu ya. Saya doain. Dan abangnya ngomong gini, Pak, yang Bapak doain, seperti itulah doa saya bagi dia. Kalau bukan Roh Kudus saudaraku, saya pikir juga gak bisa. Udah ketakutan duluan. Tapi saya dalam diri saya sih, hamba Tuhan takut. Ya, itu pengecut saudaraku. Makanya kita tidak boleh takut oleh apapun. Kita berani. Kenapa? Nyata ada jalan. Roh Kudus kan bekerja saudaraku. Saya PA. Saya tahu saya PA. Saya datang ke situ, saya doain. Saya tahu bahwa Tuhan jamah orang itu jamah. Saya nggak tahu bahwa itu adiknya pun juga. Saya layani mumpung ada di situ. Bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan abang bilang, kaget saya Pak. Puji Tuhan Pak, terima kasih Pak. Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Pemberitaan kita bukan tentang sesuatu yang di awang-awang. Hanya tentang satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Ini dahsyat dan ajaib. Rahasia kisah para rasul jadi berurut saudara ya. Dia curahkan. Beri ke perjanjian, terus ini lagi kita baca terus sampai selesai supaya kita tahu sampai kepada bangsa-bangsa itu gimana. Terus dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi 24 lihat saudaraku ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau telah tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Terus dia katakan Petrus lagi, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhanya. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang itu kami semua adalah saksi. Saudaraku yang terkasih. Ketika kita dipenuhi oleh dan hati oleh Roh Kudus saudaraku. Dan berita kita tentang Yesus. Kita tahu tadi Petrus siapa? Seorang nelayan. Ini mengubah mindset seorang yang penakut saudaraku. Petrus identik dengan apa saudaraku? Dengan seorang yang cepat kerasa gerusuk tapi penakut saudaraku. Pengecut dia. Dia bisa menyangkal saudaraku. Tetapi di dalam Roh Kudus saudaraku, dia mengubah benar pengajaran. Saya ikuti saudaraku ya. Pengajar apa? Berubah mindset apa namanya itu Mbak Yusuf apa? Pola pikir gitu loh. Diubahkan. Saudaraku, pola pikir yang lama kita tanggalkan benar. Karena ada kuasa Roh Kudus akan bekerja melalui hidup kita saudaraku. Ada karya Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, oke, saya lanjut saudaraku ya. Tadi berutan Allah mengurapi Roh Kudus, mengurapi umatnya. Terus Petrus berdiri, saya percaya Petrus itu gemetaran pertama kali, tapi Roh Kudus bekerja. Terus di tengah-tengah suku-suku bangsa saudaraku ya, dia berkhotbah, dia berbicara. Terus saudaraku, kita lihat apa yang terjadi bagi umat Tuhan. Nah, supaya pencurahan Roh Kudus terjadi bagi bangsa-bangsa saudaraku, dia pakai pertama-tama adalah dia pakai umatnya. Saudaraku, kita buka Yohanes 4 ayat 36 dulu saudaraku. Dia pakai umatnya saudaraku ya. Yohanes.
Ayat 36 saudaraku, saya baca. Ayat 34, sorry. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Roh Kudus selalu memakai gerejanya, saudaraku. Ini yang saya maksud tadi bahwa Roh Kudus bisa berkarya dengan supra alami, tetapi Roh Kudus juga memakai gereja, saudaraku. Dan sehingga gereja berkata nanti, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Dan jemaat tadi kita kembali ke kisah para rasul tadi, saudaraku. Cara hidup jemaat kita balik lagi ke kisah rasul tadi, saudaraku ya. Kita balik lagi. Ini yang dialami oleh mereka, saudaraku. Nah, cara hidup jemaat, saudaraku ya. Nah, ini yang dialami mereka. Sehingga berkata bahwa makananku, kehidupanku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan ini menggairahkan sekali. Makanya, lihat ya, saya baca. Saudaraku ya, kisah 2 tadi. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang terkasih, saya percaya di tengah-tengah umat Tuhan waktu mereka berkumpul itu, saudaraku ya, orang Partia tadi, orang Media tadi, saudaraku, orang Kapadokia tadi itu, saudaraku, mereka menyerahkan diri dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan apa mereka lakukan? Mereka dibaptis, saudaraku ya. Ini jadi benar, Roh Kudus itu bekerja menarik orang datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku ya. Dan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertumbuh di dalam rohani mereka. Saudaraku ya, di dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Roh Kudus sederhana. Ketika saya renungkan ini, seluruh perikop ini, Tuhan, aku mengingat aja deh kisah 2. Hidupku dipenuhi oleh Tuhan. Saya belajar diajar rasul-rasul. Saya bertumbuh dengan saudara seiman. Saya disukai oleh banyak orang. Dan bangsa-bangsa di tangan Tuhan, saudara. Jangan memang ada teori misi bangsa-bangsa, saudaraku ya. Tapi kita tidak pernah melakukan kisah 2 ini. Amin, Bapak Ibu. Malah dia katakan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Bapak-bapak yang, ibu-ibu yang tidak pernah mungkin, kami gak pernah bisa pergi misi. Tapi doamu Bapak dan Ibu, dukung mereka supaya mereka melakukan mujizat. Jadi mungkin, kami kan gak pernah diajak. Jangan bilang itu. Saya kan tidak bisa pergi. Jangan juga bilang itu. Tetapi doa kita akan membuat orang-orang mengadakan mujizat di tangan mereka. Dan itu yang terjadi. Mereka berkumpul dan rasul-rasul gempar keadaan demi keadaan. Dan inilah yang saya maksud, pencurahan Roh Kudus sampai kepada bangsa-bangsa. Jelas, saudaraku. Dan saudaraku yang saya kasih, cara kerja Roh Kudus itu memang saya bayangin ya, Tuhan, berarti aku harus selalu terhubung dengan kuasa Tuhan ya. Setiap detik hidup saya. Setiap menit lagi tidak bisa lagi bermain-main kalau gitu ya Tuhan ya. Tidak bisa lagi, tidak ada lagi keinginan ini. Benar, mati daging, mati ambisi, mati ujian lagi. Tapi bekerja Roh Kudus sehingga kita akan melihat nanti bangsa demi bangsa itu di seluruh dunia, saudaraku, akan mengenal Kristus yang dahsyat itu. Amin, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, saudaraku ya, hanya mau Tuhan itu, saya pikir
banyak ayat lain selain penunjang ayat ini saudaraku, tapi Yehezkiel di bahan khotbah kita. Tapi kita nggak usah baca ya saudaraku ya. Tapi dikatakan bahwa hanya satu kerinduan Tuhan. Bagaimana kisah 2 ini terjadi saudaraku ya. Bagaimana supaya hidup kita disenangi dan menjadi berkat dan pertobatan banyak orang saudaraku. Tuhan ingatkan saya, jam 1 malam tadi saya bangun, saya duduk. Tuhan mau apa? Tuhan bilang sama saya, engkau harus memiliki satu prinsip di dalam hidupmu. Apa itu Tuhan? Yaitu berkatakan bahwa engkau adalah pelayan perjanjian baru. Apa maksudnya Tuhan? Yaitu kita buka 2 Korintus. Sebelum kita akhiri 2 Korintus 3. Saya suka ini saudaraku ketika Tuhan bilang, dia bilang gini, pelayan-pelayan perjanjian baru itu adalah bukan pelayan-pelayan yang hidup karena apa saudaraku? Tekanan. Jadi kalau guru-guru hari ini apa namanya? Guru merdeka, pelajar merdeka, nyatanya masih belum merdeka, masih ada apa saudaraku ya. Tapi sebenarnya juga pelayan-pelayan perjanjian baru adalah pelayan-pelayan merdeka untuk melayani Tuhan. Jadi tidak diselubungi oleh kepalsuan saudara. Tidak diselubungi oleh muka yang penuh dengan ketakutan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan bilang sama saya, kenapa? Banyak hari ini kan YouTube mengajar gini, tetapi diajarkan ketakutan. Nanti tanam ini memang benar, saya nggak tahu sih ya. Harus punya ini, harus punya ini. Tapi kalau ditakutkan saudaraku, berarti ada satu kepalsuan di situ. Kan intimidatif. Diintimidasi kita. Cari, berilah maka engkau akan diberi gitu. Seperti ancaman saudaraku. Intimidatif. Kemudian saudaraku, bahasa dunia hari ini manipulatif saudaraku. Memanipulasi kita. Memanipulasi firman Tuhan. Tetapi pelayan perjanjian baru akan sangat berbeda. Tuhan ingatkan saya. Dan bagaimana pelayan perjanjian baru itu? Saya baca ayat 2 Korintus 3 saudaraku, ayat 3 dulu. Saya baca aja. Ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Kita bisa dibaca oleh semua orang. Karena apa? Ada gambaran Roh Kudus di dalam hidup kita. Pokoknya hari ini kita tidak berdalam manipulasi diri kita lagi. Amin Bapak Ibu. Kita bisa dibaca. Ada firman Allah dalam hidup dia. Dibaca, ada Roh Kudus dalam hidup dia. Hati-hati orang itu. Hati-hati orang itu. Itu bacaannya saudaraku. Dibaca, ada pribadi Yesus. Ada perbedaan dengan orang kita. Kedua saudaraku, dikatakan lagi ya. Karena telah bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah. Pelayanan kita penuh dengan kuasa doa saudaraku, dan kuasa Roh bekerja selalu di dalam hidup kita. Ini penting sekali. Kenapa dikatakan? Tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Nah, kalau dunia rohnya mati dan R-nya kecil saudaraku. Tapi kita punya R besar dan Roh yang hidup. Artinya apa saudaraku? Tidak juga statis kita. Kita tidak boleh tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingatkan jemaat bahwa kami saudaraku ya, tembusan perintisan Lembang itu 8 keluarga. Tetapi ada satu keluarga yang sedang krisis lah, ekonomi dan semuanya hancur-hancuran. Tetapi kami bisa kirimkan bantuan sih saudaraku, kami kirim makanan semuanya. Tapi saya bilang, kalau kau tidak berubah, malah sempat dia bilang, aku mau mati saja. Saya di luar, saya dengar kata itu, saya masuk ke dalam. Saya bilang, mau cepat atau lambat? Saya tidak mau lagi dengar itu, saya bilang. Itu maksud Bapak gimana? Ya pilih aja, mau cepat atau lambat. Kalau mau cepat ya pilih sendiri. Artinya saudaraku, saya ancam. Kalau kau tidak bertumbuh dengan Tuhan, tidak cari Tuhan, mati saya bilang. Kita harus berani seperti itu saudaraku. Karena tidak ada muka yang terselubung lagi. Amin Bapak Ibu. Tetapi tentunya dengan kuasa kasih saudaraku. Kan kalau Mbak Yus bilang, dia sih tegur-tegur cuma tapi dalam hatinya sebenarnya melo juga ya, saya gembala gitu. Dalam hatinya penuh kasih saudaraku. Tapi saya juga di luar, cepat atau lambat, tapi kan tetap penuh kasih.
Kenapa saudara? Kita tidak dibarengi oleh kepalsuan lagi saudaraku, amin. Pelayan perjanjian baru itu saudaraku ya. Terus melainkan pada Allah lagi itu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Ya. Bukan pekerjaan kita lagi, saudara. Amin. Karya roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini pelayan pegang. Kalau engkau masuk daerah pelayan perjanjian baru yang mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi nanti, ini Paulus saja negur dirinya, saudara. Kami juga menghitung diri kami. Oh, kamu sudah diselamatkan sih. Terus kamu hebat hari ini. Tapi kami, hati-hati. Dia katakan apa saudaraku? Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin saudaraku. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Luar biasa. Kalau kita menjadi pelayan-pelayan, baca aja nanti 2 Korintus 3 ini sudah selesaikan. Saya percaya, saya baca lagi lah ya, saudaraku ya, ini lagi nih. Menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman mulia, betapa mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, saudaraku. Amin. Semangat kita melayani Tuhan, amin. Bangsa-bangsa bagi kita, amin. Tidak ada lagi kendala, saudaraku. Tidak ada lagi batas. Malah hari ini kita berdoa benar. Mengklaim negara-negara. Benar, saudaraku. Mengklaim lagi. Tidak lagi hanya etnis, saudaraku, atau suku-suku saja, amin. Bangsa-bangsa, benar. Karena mereka memproklamikan bangsa Inggris, bangsa Jerman, bangsa India. Semuanya bangsa. Kami punyamu. Kami punya, engkau ada punya kami. Amin, saudaraku. Sampai saya bilang, kalau anak saya pergi nanti, bukan dia pulang lah, saya yang mau pergi ke sana. Mau saya ikut dia, karena saya tahu, minimum Eropa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika satu waktu saya tanya anak saya, nak kenapa sih kamu pergi? Udahlah di sini aja lah kuliah. Pak, waktu Papa beli buku penemuan Einstein, kan kami beli buku dulu penemuan-penemuan. Terus ada Einstein, ada orang Jerman di situ penemu-penemu saudara. Dan dia bilang, kan Papa pernah beli buku itu. Dan dari situ aku punya mimpi, mau ke Jerman. Saya pikir karena situasi saudaraku yang terkasih, mimpi itu tidak akan pernah mati bangsa-bangsa saudaraku. Amin. Dan inilah yang menjadikan kita yang ini luar biasanya ya. Betapa lebih besar kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan itu ya sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu sama sekali tidak mempunyai arti. Kalau saudaraku kemuliaan, kalau perjanjian lama kan kemuliaan wajah Musa aja luar biasa. Tapi hari ini perjanjian baru, pelayan perjanjian baru, kemuliaannya berbeda. Dan dikatakan oleh Paulus, bukan untuk aku. Amin Bapak Ibu. Kita tetap berkata, kita adalah hamba. Hamba dalam arti saudaraku, sahabat yang lebih dalam lagi sebenarnya. Kita adalah rekan kerja Allah. Dan Allah selalu ingin memakai kita saudaraku. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Bapa saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi saya bilang sih, topik pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa, saya tidak bahas bangsa-bangsanya. Udah gampang lah kita, bangsa-bangsa ya dalam pengertian Bapak Ibu aja, sederhana. Bangsa-bangsa ya negara-negara yang ada suku-suku bangsa di situ, udah nggak usah pusing-pusing kali. Dan kalau kita pergi ke sana saudaraku, bisa pergi. Apakah dengan cara apa? Ya dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Satu lagi saudaraku ya, saya mau ingatkan satu tadi saya lupa. Saya nanti enggak lengkap. Jadi peran Roh Kudus itu saudaraku, dikatakan di Yohanes 16 ayat 8 adalah menginsafkan orang atas dosa, kebenaran dan penghakiman.
Jadi penting sekali saudaraku, Roh Kudus itu nyatanya tidak abu-abu. Jadi untuk menarik orang mungkin dengan cara apa gitu saudaraku ya, kita nggak mengungkapkan dosanya. Makanya kalau ada dosa di dalam jemaat, kita perlu bongkar. Saudaraku, kalau itu salah, kita selesaikan. Nyatanya saya belajar kemarin, mata kuliah saya konflik saudaraku ya. Nyatanya di dalam gereja, sumber kecil-kecil ada konflik. Nah, makanya kita bereskan. Nah, jemaat yang sakit hati tidak akan ada lagi di tengah-tengah kita. Kenapa? Kalau dia sakit hati, dia bereskan. Karena itu akan menjadi dosa nanti bagi dia, saudaraku. Nah, tapi makanya kalau gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita insaf akan dosa itu. Dan bereskan. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada lagi yang sakit hati di tengah-tengah gereja. Amin. Terus dia insafkan kita lagi tentang kebenaran, tentang pribadi Kristus. Jadi tetap berfokus kepada Kristus, saudaraku. Dan terakhir adalah penghakiman. Saudaraku, kalau kita kata penghakiman itu kan mungkin orang bilang ini dan tidak. Penghakiman itu sebenarnya adalah penentuan keberadaan Allah di tengah-tengah kita. Jadi bukan nanti dihakimi kita, dihukum saya. Enggak ada lagi penghukuman Kristus. Bukan. Penghakiman yang Tuhan maksud adalah dia ingatkan bahwa ada Allah di situ. Jangan berbuat dosa. Gitu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Dan itulah peran Roh Kudus. Makanya gereja yang terus bersekutu dengan Roh Kudus. Gereja yang terus haus dan lapar akan pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya bilang tidak tinggi-tinggi, tapi kisah 2 sederhana. Kita diurapi, ya Bapak Ibu sudah diurapi oleh Tuhan. Kita hidup di dalamnya, ya Bapak Ibu hidup di dalamnya. Kita disenangi oleh banyak orang. Dan pada akhirnya kita akan pergi kemana-mana, saudaraku. Kalau kita pelajari bangsa tadi, suku-suku itu, Media, Kapodokia, apa semuanya itu tadi saudaraku, Patria itu saudaraku, mereka akan menyebar. Dan nyatanya ada suku-suku bertarung di situ, saudaraku. Dan mungkin itulah yang pergi ke seluruh bangsa-bangsa, saudaraku. Karena hanya satu, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Saudaraku, kita sudah mengalami pencurahan itu. Bagian kita hari ini terus mengobarkan api Tuhan terus dalam hidup kita. Terus mengobarkan, jangan padamkan terus. Bapak-bapak, oleh karena ekonomi kita, kalau oleh karena ekonomi saudaraku, terlalu picik hati kita. Kalau oleh karena fisik kita, terlalu picik juga. Kalau oleh karena kelemahanmu saudaraku, Paulus bilang tadi, emangnya pekerjaan aku? Bukan. Emangnya kekuatanku? Bukan. Apapun keberadaanmu hari ini, Tuhan bisa mengurapimu dan memakai hidupmu. Tuhan bisa pakai apapun itu. Saudaraku, saya ngajar Jumat kemarin. Satu murid saya itu kadang pakai kerudung, kadang enggak, saudaraku. Saya ngajar sejarah. Terus saya ngajar. Dan selesai mau ngajar, saya bilang, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, tegur dia. Mungkin kamu punya karunia, dia senang nyanyi saya dengar. Dia latar belakang lain. Kamu kembangin nyanyi, mulai menetes air mata. Murid saya di situ ada yang lain. Saya merasa, gimana ini ya? Terus, kembangin apa yang ada padamu. Kalau engkau senang nyanyi, kembangin itu. Supaya engkau bisa berubah hidupmu. Karena anak saya sedang paduan suara, senang ikut paduan suara di sekolah, saudaraku. Dia jadi pemimpin, senanglah. Sehingga mereka diciptakan tarian sambil nyanyi paduan suara. Saya bilang ke orang ini, mulai meneteskan air mata, saudaraku. Saya takut, saya diam dulu. Ini tepat enggak ya Tuhan? Ada laki-laki murid saya yang lain. Hanya 5 orang di kelas itu waktu itu. Terus hanya saya bilang, percayalah, engkau bisa berubah. Dia terus meneteskan air mata, saudaraku. Roh Kudus bilang, enggak, bukan timing yang tepat. Saya keluar, karena akan ada minggu depan untuk kau mengajarkan lagi. Saudaraku yang terkasih, bukan juga karena saya. Bukan kehebatan saya. Boy siapa? Gak ada apa-apanya. Gak ada. Tapi Tuhan dan Roh-Nya bisa menjamah orang, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Karena dia ruah dan pneuma. Dia nafas, nefesi. Nafas kehidupan yang terus mengalir dalam hidup kita. Makanya jaga mulut kita supaya tidak mengeluarkan perkataan yang salah. Hati-hati. Nanti berbenturan dengan perkataan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita teduhkan
Bapa yang baik, Engkau berfirman begitu jelas bagi kami. Kisah 2 yang sederhana. Engkau mencurahkan Roh-Mu, Engkau bekerja bagi kami, dan Engkau pergi kepada bangsa-bangsa. Itu yang membuat kami, Tuhan, melihat karya-Mu. Itu yang membuat kami tergila-gila akan diri-Mu, ya Bapa. Itu yang membuat kami menjadi satu bagian pelayan perjanjian baru di akhir zaman ini. Kurianda shikini muri. Oh Yesus. Semata-mata bukan untuk mempermuliakan diri kami. Semata-mata bukan untuk meninggikan siapa kami. Sehingga pada akhirnya kami berkata, karena Roh Allah dan pekerjaan Allah, karena pribadi Allah ingin dinyatakan tentang Kristus yang menyelamatkan. dan itu yang membuat kami bergairah Tuhan. Sederhananya Kisah 2 ini, sehingga mereka di Kisah Para Rasul ini menggemparkan dunia. Elishaka Muriaralah Menggemparkan desa-desa di Asia waktu itu, menggemparkan kota-kota waktu itu, malah menggemparkan kerajaan Romawi waktu itu, Tuhan. Benar, ini yang membuat kami akan pergi juga. Pencurahan Roh Kudus bagi gerejamu di Lembang ini akan menggemparkan pemerintahannya, akan menggemparkan desa-desanya, akan menggemparkan kota-kota yang kecil, kecamatan, akan menggemparkan keluarga demi keluarga, akan menggemparkan pribadi lepas pribadi, akan menggemparkan suasana kota ini, Tuhan, karena ada pencurahan-Mu bagi kota ini. Jika amin Yesus Tuhan, terima kasih. Dan itu yang membuat kami Tuhan, kami bersedia dan mau terus tinggal di dalam pengurapan-Mu itu. Sama seperti Kristus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, dan Ia telah mengurapi aku untuk melepaskan orang yang terikat, membebaskan orang yang terbelenggu. Dan itu bagian kami. Sehingga sewaktu waktu kami berkata, Tuhan, makanan kami adalah melakukan pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi umat-Mu di tempat ini. Saudaraku, mungkin engkau ingat tetanggamu, mungkin engkau ingat sekelilingmu. Doakan mereka. Dan ketahui, pujian tadi mengatakan, apa yang kau doakan, Tuhan dengar. Dan itu akan terjadi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih untuk perkataan yang Engkau hamba sendiri tersingkap bagi hamba. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sekalian, saudaraku. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes, huya dalam Kau Raja diagungkan dan dipuji. Hikaralah masih. Kemuliaan bagi
kerajaan